Momen yang paling nggak bisa saya lupa itu ketika 2004 tsunami Aceh ya. Akhirnya saya bisa mempertemukan bapak dan anak itu. Itu tuh sebuah pengalaman yang mungkin nggak akan pernah saya lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arsa, senang sekali saya Andra Lesmana bisa kembali menjumpai Anda di program perdana Arsal Talk. Nah, Arsal Talk ini akan mengangkat kisah-kisah inspiratif dan tentunya mengedukasi sahabat Arsa semua yang baik itu ada di rumah atau juga di manapun berada. Dan kali ini di edisi perdana ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang sudah sangat familiar di layar kaca Anda, gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Alfian Raharjo. Assalamualaikum Mas Alfian, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awet muda nih, luar biasa Mas Alfian, ini senior saya juga nih. Aktivitas sekarang apa nih Mas Alfian? Aktivitas sekarang alhamdulillah masih sebagai news anchor di CNN Indonesia. Kemudian saya juga manajer anchor dan juga manajer produksi di CNN Indonesia. Waduh, banyak jabatannya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih, ada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita. Jadi kita hybrid nih Mas Alfian. Makanya tema kita hari ini adalah kepercayaan diri menjadi modal sukses. Seperti Mas Alfian. Cia. Oke Mas Alfian. Aktivitas sekarang masih aktif di news anchor, tapi tentunya banyak sahabat Arsa yang bertanya-tanya mengenai sosok Mas Alfian ini sebelum menjadi news anchor seperti saat ini. Dulunya itu gimana sih perjuangannya? Sebenarnya ketertarikan saya dengan dunia televisi dan jurnalistik ini bermulai dari saya kecil sebenarnya. Jadi dari kecil, karena kebetulan ayah saya itu mewajibkan putra-putranya gitu ya, saya sama kakak saya sama adik saya, sebelum tidur jam 9 malam, kita diminta untuk nonton dulu TV, cuma ada TVRI zaman dulu. Dunia dalam berita. Gitu ya, diminta buat nonton itu dulu tuh. Jadi sebelum tidur nonton itu dulu. Nah dari situ saya tertarik, kok kayaknya asik juga ya lihat orang bisa melaporkan dari berbagai tempat dan sebagainya gitu, bisa jalan-jalan dan sebagainya. Bayangan saya pada waktu masih kecil seperti itu. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, kuliah sambil komunikasi dan sebagainya. Saya lulus, baru kemudian setelah lulus saya baru bingung. Saya mau kerja jadi apa nih? Saya mau ngawali jadi apa? Padahal dari kecil udah punya cita-cita menjadi news anchor. Betul. Gitu ya. Tapi setelah lulus malah bingung. Karena kebetulan saya lulus pada saat tahun 98 di mana reformasi itu sedang mulai menggeliat, bergejolak ya, sehingga mencari pekerjaan itu begitu susah. Tapi saya mencoba untuk cari celah lah gimana caranya ya. Tiba-tiba tanpa saya sadari, saya berlangganan sebuah koran gitu ya, koran lokal di kota Solo gitu. Saya buka, ternyata ada sebuah lowongan dibutuhkan penyiar radio waktu itu. Jadi ada radio dari gelombang AM pindah masih ke AM? FM. AM tapi udah pindah ke FM. Ya, untuk gelombang FM ini dia membutuhkan penyiar-penyiar radio baru. News, announcer yang baru gitu. Akhirnya saya ikut seleksi. Alhamdulillah dari sekian ratus orang itu keterima 7, satu diantaranya adalah saya. Gitu. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Itu dia, apa perjuangannya? Perjuangannya begini. Jujur pada waktu kuliah kan kita lebih banyak belajar soal teori, prakteknya kan nggak begitu banyak ya. Betul. Apalagi zaman itu ya, belum banyak. Apalagi gitu zaman seperti itu gitu. Nah, ketika harus menjadi penyiar radio, apa yang harus dilakukan? Ini kita masih bingung gitu. Bagaimana cara ngomongnya, bagaimana mengatur intonasi, artikulasi dan sebagainya. Beruntung pada waktu itu kita punya mentor itu dia senior di radio, sehingga dia membimbing kita penyiar-penyiar baru itu. Jadi sebelum radio itu siaran kita dibimbing dulu. Dalam jangka waktu 3 bulan dari bertujuh ini, cuman saya yang belum bisa siaran pada waktu itu. Ini radionya kalangan segmennya apa nih? Jadi radio kita itu waktu itu kita segmentasinya female radio gitu, female radio, tapi kita ada beritanya. Tapi berita juga terkait dengan wanita ya, wanita dan keluarga. Nah di situ jadi suara saya dianggap masih kaku, belum luwes dan sebagainya, sehingga 3 bulan itu teman-teman saya sudah mulai siaran, saya belum siaran sendiri. Waktu itu. Mental banget ya Mas ya? Mental banget. Itu ngedrop banget itu awal-awal. Kok yang lain udah pada siaran, kok saya belum gitu. Betul.
Tapi di situ saya nggak putus asa tuh. Iya. Akhirnya mentor saya minta, oke, tolong saya di mentoring, dilatih lebih keras lagi dan sebagainya. Akhirnya sebulan kemudian, jadi bulan keempat, saya baru bisa mulai siaran. Bulan kemarin. Tapi ketika 3 bulan menunggu itu sempat down nggak sih, Mas? Kalau 3 bulan menunggu, kan saya menunggunya cuma sebulan berarti. 3 sebulan. bulan itu kan kita di training biasa nih. Oke. Kita di training bareng-bareng. Iya, iya, iya. Ketika bulan ketiga selesai, yang lain udah pada siaran, saya belum. Gitu. Akhirnya Iya, baru iya. bulan keempat. Jadi saya butuh ekstra 1 bulan lagi 1 tambahan bulan. Oke. buat mengejar Pelatihan lagi. ketertinggalan dari teman-teman saya yang lain itu. Oke. Gitu. Oke, dari radio itu berjalan berapa lama tuh? Di Siaran radio saya kerja di sana itu 3 tahun ya, 98 sampai 2001. Oke. Tapi kemudian saya waktu itu nyambi kuliah lagi. Saya nyambi kuliah lagi karena waktu itu saya kuliahnya cuma D3 ya di awal. Oke. Kemudian saya ngambil S1-nya itu di 11 Maret di Solo. Di saat saya baru semester berapa waktu itu ya? Semester 2. Semester 2 kalau nggak salah. Oke. Senior saya, dia adalah penyiar TVRI Jogja, menempel sebuah pengumuman bahwa TVRI Jogja itu membutuhkan mencari presenter. gitu, penyiar berita dan modal juga udah punya nih ya sebagai continuity announcer waktu itu. modal ya. udah ada nih, cara ngomong dan sebagainya udah ada Iya, nih. iya, Gitu. iya. Akhirnya pede aja daftar tuh. Daftar, akhirnya yang diterima 6 saya masuk. Masuk juga. Saya masuk. Oke. Cuman pada waktu itu keinginan saya untuk duduk sebagai penyiar berita itu gagal. Oh, Gitu. kenapa? Karena dianggap saya mungkin karena kebiasaan siaran di radio Yang santai yang gitu ya. santai dan sebagainya. Bukan hard news banget bukan gitu hard ya. news gitu. Jadi tampilannya dan cara baca itu nggak seperti orang hard news. Apalagi female radionya ya. Nah, radio female kan Iya, gitu. iya. Akhirnya udahlah, saya pupus keinginan saya untuk jadi Penyiar berita. penyiar waktu berita. itu. Akhirnya saya continuity announcer, Oh iya. kemudian acara musik, acara bedah buku, gitu-gitu. Saya Iya. dipercaya untuk ngisi acara-acara pembawa acara tersebut. Iya, gitu. iya, iya. Terus kemudian itu saya berlangsung 2 tahun, 2000 sampai 2002. 2000 sampai 2002. Di 2002 itu kemudian saya melihat waktu itu Pak Ishadi, Iya. Ishadi SK kan, beliau dulu mantan TVRI juga. TVRI Jogja juga. Beliau datang Mhm. ke stasiun Yogyakarta, TVRI stasiun Yogyakarta. Mencari talenta-talenta nih. Terus bertemu Gitu. dengan para penyiar-penyiar ini. Terus beliau bilang bahwa kalau bisa ngapain kamu di sini terus gitu. gitu. Kamu coba kembangkan kemampuanmu tuh di tempat-tempat yang lain. Oke. TV nasional misalnya gitu. Akhirnya saya tertantang dong gitu. Saya tertantang. Oh iya benar juga ya, ngapain saya cuman besar di Jogja gitu. Kenapa saya nggak coba mengembangkan di tempat lain? Siapa tahu saya di tempat yang baru nanti di nasional saya dipercaya jadi penyiar berita. Iya. Karena impian saya itu. Oh iya, iya. Impian Karena saya kan di itu. TVRI Jogja belum bisa terpenuhi ya, Iya, terrealisasi ya, impian nggak itu ya. terpenuhi sampai selama 2 tahun tuh saya nggak terpenuhi itu. Oke. Bahkan saya harus mengasuh acara anak-anak TK dan sebagainya itu Iya, iya. apa yang harus Beda saya banget lakukan. ya sama news anchor yang Nah, harusnya kan? karismatik dan lain-lain gitu ya. Oh, benar. Malah justru mengawal acara-acara buat anak-anak. Iya, Gitu. anak-anak, musik dan sebagainya. Gitu. Kemudian 2002 itu saya ikut tes, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Nah, disitulah baru kemudian saya mengenal dunia jurnalistik TV yang sebenarnya. Oke. Saya harus liputan, turun ke lapangan dan sebagainya. Ketika di Trans TV, kemudian saya diterima, wah itu senang banget gitu. Saya Iya. belajar banyak dan sebagainya. Terus kemudian dibutuhkan penyiar untuk acara Jelajah Ramadan. Oh, Jelajah Ramadan. Jelajah Iya. Ramadan. Ada program baru, kemudian semua ditanya, siapa yang pernah jadi penyiar gitu. Saya bilang, saya pernah jadi penyiar gitu. Terus kemudian, oke, kamu coba ya tes cam dulu. Gitu. Kamu coba tes cam dulu. Pokoknya kalau sukses lanjutkan, tapi saya harap kamu sukses tapi jangan malu-maluin saya gitu. Itu kepala Itu siapa sekolahnya. tuh? Itu kepala sekolah dulu ada namanya Mbak Wendy namanya. Oh, oke. Akhirnya oke, Mbak, I do my best gitu Iya, kan iya. ya. Udah saya tes cam dan sebagainya. Akhirnya saya lolos. Mhm. Jadi penyiar Jelajah Ramadan. Kemudian setelah itu Jelajah Ramadan selesai, ada segmen olahraga. Mhm. Sportivo dulu namanya di Trans Iya, TV. iya. Akhirnya saya dipercaya juga bawa acara itu. Oke. Tapi Baru- background olahraga ada memang? Background olahraga jujur nggak ada. Nggak ada. Karena kebetulan dulu ada produser namanya Bang Hardi Menkoto. Oh iya, fenomenal tuh. Nah, namanya. beliau tuh benar-benar ngasih kita, nge-feeding kita tuh banyak Oh, banget oke. gitu. Kamu belajar ini, kamu baca ini, kamu lihat ini, kamu lihat itu gitu. Jadi Oke. minimal tahu lah, meskipun tidak dalam dagingnya, tapi minimal kulitnya itu kita tahu Iya. gitu. Iya, Sehingga iya. kalau kita siaran nggak kosong kepalanya Iya, iya. gitu kan.
Nah, terus kemudian dari situ baru diangkat jadi penyiar berita, reportase pagi, Oh. reportase sore gitu. Hmm. Sampai kemudian dipindah ke Trans 7, Hmm. kemudian sampai sekarang di CNN. Jadi sudah berapa media nih, dari radio 1, kemudian TVRI ya, TVRI 2, Trans TV, Trans 7, CNN. sekarang. Sudah 5 media. 5 media. Nah, dari perjalanan karir menjadi seorang jurnalis dan juga news anchor ini, apa sih yang menjadi modal Mas Alfian sendiri untuk bisa yakin gue ini bisa untuk menjadi news anchor gitu? Awal-awal tuh apa tuh modalnya? Modalnya pada waktu itu saya merasa bahwa saya harus punya keyakinan dalam diri nih bahwa saya bisa. Oke. Saya bisa dan saya mau berusaha untuk mewujudkan itu. Gitu. Karena otomatis keinginan saya dari kecil ketika nonton berita itu dan pengen jadi jurnalis, itu kan tertanam terus nih. Itu yang memacu saya gitu. Jadi keyakinan diri sendiri dulu gitu ya? Keyakinan diri Tapi dulu. ada nggak ketika misalnya kita on air nih, biasalah namanya manusia ya, kadang-kadang salah atau slip tongue dan lain-lain gitu kan. Kemudian rame dibully, wah lu ngomongnya salah lu ini. Nah itu pernah nggak terjadi begitu, dan bagaimana kalau memang pernah, gimana meningkatkan kembali kepercayaan atau menumbuhkan kembali kepercayaan? Oke. Dulu di awal-awal saya siaran di Trans TV, kemudian Trans 7, alhamdulillahnya dulu media sosial belum begitu gencar ya. Belum begitu kejam dulu. Belum begitu kejam ya Iya, gitu. iya. Jadi kesalahan pasti ada, Iya. terutama kalau kita membaca atau menyebut nama-nama pemain olahraga yang Oh, cenderung iya. namanya itu agak-agak susah. Nama-nama Rusia, nama-nama Prancis, wah Betul. itu susah banget tuh. Kalau sekarang udah ada namanya Forvo ya, Iya. ketika kita masukin itu kita bisa dengar oh Betul. bacanya ini gitu. Iya, iya. Zaman dulu kan internet masih terbatas banget ya, sosial media cuma ada Friendster dan Iya. sebagainya. Jadi Friendster ya, betul. Perjuangannya tuh perjuangan luar lebih biasa gitu. Google aja setahu saya dulu masih terbatas banget kemampuannya. Iya, betul. Jadi akhirnya ya mau nggak mau ya beberapa kali melakukan kesalahan, tapi akhirnya nanti ada produser yang bacanya bukan begitu tapi begini gitu. Akhirnya ya besok baca berubah lagi. Semacam itu aja gitu. Kalau selama ada media sosial ini alhamdulillah sih belum pernah ada orang yang ngomongin terkait dengan kesalahan-kesalahan tertentu ya gitu. Tapi kalau kita tapping kemudian ada bloopers gitu Iya, ya. Kita salah gitu. Kemudian kan kadang-kadang kalau dalam acara ulang tahun suka Dimunculin munculin tuh bloopers gitu, itu. betul. Ya cenderung orang tuh akhirnya nanggepinnya bahwa oh ternyata ya mereka tidak sesempurna itu Iya, ya gitu. iya, Ada juga betul. salahnya, ada juga ininya gitu. Oke. Nah, selama perjalanan karir ini, apa sih momen yang menurut Mas Alfian yang paling tidak terlupakan sebagai seorang jurnalis dan juga news anchor? Momen yang paling nggak bisa saya lupa itu ketika 2004 tsunami Aceh ya. Oh iya. Tsunami Aceh itu hal yang paling tidak bisa saya lupakan. Terjun langsung ke sana? Saya berangkat ke sana waktu itu kejadian tanggal 26 Desember. Iya. Saya 31 Desember sudah sampai sana. Oke. Jadi beberapa Kondisinya hari kondisinya masih luar biasa, bahkan kita masih melakukan pencarian korban dan sebagainya gitu ya. Dan ikut bantu nyari korban juga. Padahal tugas di sana kan sebagai kita sebagai reporter kan live report dan sebagainya. Nah, Jadi tapi bantu nyari korban. kita ikut tim SAR dan sebagainya untuk nyari, ngambil bersama kameramen ngambil gambar dan sebagainya, mencari story-story yang menarik dan sebagainya dari pencarian-pencarian itu. Terus kemudian ke tenda-tenda pengungsian untuk adakah yang hilang dan sebagainya gitu. Itu nggak bisa saya lupa. Ada satu kejadian di mana saya datang ke sebuah tenda pengungsian, ada seorang bapak yang mengaku kehilangan anak laki-lakinya. Oke. Anak laki-lakinya. Kemudian bapak terakhir dilihatnya di mana? Saya waktu itu lihat dia lagi main bersama dengan teman-temannya. Setelah itu saya udah nggak lihat lagi. Akhirnya saya bermodal itu saya coba cari-cari tuh ke beberapa tempat-tempat, kan konon katanya dibawa ke beberapa panti asuhan yang ada di atas, yang lokasi lebih atas, Lebih tinggi ya? lebih tinggi. Akhirnya saya datangi beberapa dan alhamdulillahnya itu ketemu dengan anak itu. Akhirnya saya bisa mempertemukan bapak dan anak itu. Oke. Itu tuh sebuah pengalaman yang mungkin nggak akan pernah saya lupakan. Dari sekian ribu orang yang menjadi korban bisa mempertemukan satu Bapak keluarga dan itu. juga anak ini. Di mana pada waktu itu ibunya itu sudah dirawat di Medan karena luka-luka dan sebagainya, jadi dibawa ke rumah sakit Medan. Iya, itu momen Itu. yang paling tidak terlupakan. Itu selama menjadi seorang nggak jurnalis. akan pernah saya lupakan itu. Akhirnya pada waktu itu saya tidak diizinkan buat siaran, saya diturunkan dari layar. Itulah momen di mana saya merasa itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Arsa Talk.